Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengutip dulu ilmuwan yang mengatakan bahwasanya penyakit yang paling berbahaya atau merugikan bagi kegiatan budidaya yaitu virus. Nah, di mana di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai PCR atau polymerase chain reaction, di mana di sini metode PCR ini untuk mengidentifikasi virus itu sendiri. Nah, namun sebelumnya di sini saya akan membacakan teman-teman rekan saya di mana diketuai oleh Tahtal Komar, Pratama Putri Rasyanti, Isda Mayanti, Muhammad Asar S. Putra, Rista Amalia Zain, Rizky Lipsyanti, dan Sri Zulfianingsi. Nah, di sini pertama-tama ada 3 yang akan kami paparkan mengenai judul dari artikel yang sudah kami ambil, yang di mana di judul pertama yaitu pemantauan virus dengan metode PCR atau polymerase chain reaction di pantai utara Jawa Timur. Dan yang kedua yaitu penggunaan teknik reaksi rantai polimerase atau PCR DNA proviral dari virus enzymatic bovine leukosis. Kemudian yang ketiga yang berjudul artikel tentang perkembangan PCR dan rapid diagnostic test sebagai pengujian COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu, di mana pada topik yang pertama yaitu yang berjudul tentang pemantauan virus dengan metode PCR atau polymerase chain reaction di pantai utara Jawa Timur yang akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Rizky Lutfianti. Kepada Rizky Lutfianti saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin bisa di next slide. Baik, adapun penyakit yang paling berbahaya bagi kegiatan budidaya adalah virus, di mana virus ini merupakan organisme subseluler yang hanya mengandung asam nukleat, RNA atau DNA sebagai materi genetik, di mana Coiherpes virus adalah salah satu jenis virus yang menyebabkan kematian pada Cyprinids yang dibudidayakan. Salah satu contoh penyakit KHF di Indonesia bermula di Blitar, Jawa Timur pada Maret 2002 karena masuknya ikan koi import yang membawa virus KHF, sedangkan persentase mortalitas bisa mencapai 80-85%, yang menyebabkan kerugian sekitar 5 miliar rupiah. Selain KHF, ada beberapa jenis penyakit virus pada udang adalah white spot syndrome virus, Taura syndrome virus, dan yellow head virus, di mana penyakit ini dapat menyebabkan kerugian dalam kegiatan budidaya. Pengobatan penyakit virus ini dilakukan karena virus resisten terhadap penyakit tertentu, antibiotik, dan senyawa kimia. Oleh karena itu, pencegahannya perlu dilakukan. Salah satunya yaitu melalui pemantauan kegiatan yang dilakukan di pantai utara. Adapun metode identifikasi dengan PCR yaitu diterapkannya pemantauan di lokasi dan diidentifikasi virus dengan PCR atau reaksi berantai polimerase. Pemantauan di lokasi meliputi pengukuran dan pengambilan sampel kualitas air. Identifikasi virus dilakukan dengan IQ 2000 TM. Next. Adapun prosedurnya yaitu diekstraksi, amplifikasi, dan elektroforesis. Next. Kegiatan pemantauan di pesisir utara Jawa Timur terhadap penyakit white spot syndrome virus ditemukan positif di beberapa lokasi Gresik, Lamongan, dan Tuban. Sedangkan virus Taura syndrome virus dan yellowhead virus tidak ditemukan di semua lokasi. Pada ikan nila, penyakit Coiherpes virus ditemukan positif di Tuban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu
penggunaan teknik reaksi rantai polimerase atau PCR DNA proviral dari virus enzootik bovine leukosis. Adapun teknik reaksi rantai polimerase, teknik PCR atau teknik reaksi rantai polimerase terdiri dari beberapa siklus amplifikasi suksesif dan akan menghasilkan produk yang berakumulasi secara eksponensial. Tahapan dari teknik amplifikasi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, denaturasi DNA geromik pada suhu 90-95 derajat Celcius selama 10 menit. Yang kedua, hibridisasi DNA atau fiksasi DNA dengan rantai oligonukleotida. Reaksi ini terjadi pada suhu 35-70 derajat Celcius selama 2 menit. Dan yang ketiga, tahap polimerasasi yang terjadi pada suhu 72 derajat Celcius selama 10 menit. Seluruh tahap tersebut dapat terjadi berulang-ulang sesuai dengan tujuan dikehendaki. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan teknik PCR dalam mendeteksi adanya DNA provirus dari leukosis sapi menular dalam berbagai bahan isolat seperti darah dan susu sapi yang diduga tertular. Dengan teknik ini, pula penulis mencoba mengetahui dasar-dasar epidemiologi dari penyakit ini. Pada awal penelitian, dirasakan bahwa hasil ulangan sangat kurang memuaskan karena adanya keragaman antara ulangan satu dengan lainnya. Hal ini diduga karena terjadinya kontaminasi, contoh bahan oleh tempat penanganan, alat maupun larutan yang digunakan sebelum dan sesudah amplifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pemisahan tempat penanganan sebelum dan sesudah teknik PCR, sehingga didapatkan hasil pengulangan yang memuaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Nah, berbagai uji telah dilakukan dalam penggunaan sekuens oligonukleotida yang lebih panjang, 25 meter, dan suhu hibridasi yang lebih tinggi sehingga menghasilkan gambaran yang lebih jelas pada elektroforesis maupun hibridasi. Nah, pada membran mikrokelulos, uji sensitivitas sangat terbatas dibanding dengan uji imunodifusi gel atau IDG. Nah, uji sensitivitas teknik ini amat terbatas karena adanya perbedaan parameter yang digunakan di antara keduanya. Uji IDG ini merupakan uji identifikasi adanya antibodi dalam darah, sedangkan teknik PCR merupakan cara deteksi DNA provirus dalam limfosit. Nah, adapun perbedaan antara IDG dan PCR ini juga berhubungan erat dengan perbedaan jumlah limfosit yang beredar dalam darah sebagai pembawa DNA proviral dalam limfosit darah hewan yang sakit. Nah, kemudian hal tersebut ini dapat diperlihatkan dengan jelas pada penggunaan teknik PCR pada 25. Nah, darah dari hewan sakit dalam tahap limfositosis, darah tersebut akan memberikan hasil positif. Nah, hasil positif juga didapat dari penelitian yang menggunakan 25.000 dan 1.000 limfosit, sehingga dapat dikatakan bahwa pada keadaan limfositosis, jumlah limfosit yang terinfeksi oleh virus IBL ini meningkat dan demikian pula sebaliknya. Next. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Istamayanti. Silakan. Baik, selanjutnya pada perkembangan PCR dan rapid diagnostik teks sebagai pengujian COVID-19. Selanjutnya, introduction. Pandemi COVID-19 disebabkan oleh COVID saat ini tengah menjadi masalah kesehatan global. Bila tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi fatal, terutama pada pasien-pasien tertentu. Salah satu tahapan dalam menegakkan diagnosa
COVID-19 adalah dengan uji laboratorium. Saat ini WHO telah menetapkan beberapa metode untuk pengujian laboratorium COVID-19, di antaranya menggunakan PCR atau RDT. Selanjutnya perkembangan PCR. WHO mendekomendasikan pengujian menggunakan nucleic acid amplification test atau NAT untuk mengonfirmasi kasus COVID-19. NAT merupakan pengujian molekuler yang dikerjakan pada laboratorium klinis untuk deteksi dan identifikasi organisme. NAT merupakan pengujian di mana susunan asam nukleat spesifik pada sampel yang diuji akan diaplikasikan atau direplikasi. Identifikasi organisme kemudian dilakukan dengan mendeteksi amplikon yang dihasilkan. Salah satu metode NAT yang digunakan adalah dengan PCR. Metode pengujian untuk identifikasi SARS-CoV yang digunakan saat ini umumnya merupakan metode berbasis real-time reverse transcription atau RRT PCR. RRT PCR merupakan pengembangan metode PCR di mana RNA dari suatu sampel akan direaksikan terlebih dahulu sebelum diaplikasi. Reaksi yang terjadi adalah reverse transcription, di mana RNA untai tunggal akan diubah menjadi komplementari DNA atau cDNA yang merupakan untai DNA dari RNA. cDNA ini kemudian digunakan sebagai cetakan untuk proses aplikasi. Metode pengujian lainnya yang telah dikembangkan adalah dengan menggunakan gen target NSP2 dengan kelebihan berupa waktu reaksi hanya 1 jam dan lebih cepat dibandingkan pengujian RDRP atau HEL. Pengujian lain dikembangkan dengan menggunakan gen target, gen ORF1b dan gen N. Berdasarkan penelitian oleh LI et al, kedua gen ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai acuan untuk mengonfirmasi kasus COVID-19. Metode pengujian ini dikembangkan untuk mampu bereaksi dengan beberapa jenis coronavirus karena saat tahap desain penelitian belum banyak informasi terkait SARS-CoV yang dapat ditemukan bahwa pengujian ini mampu mendeteksi spesimen klinis dari pasien COVID-19 dan tidak bereaksi terhadap beberapa penyakit pernafasan lainnya. Pengembangan teknologi PCR lainnya adalah mobile PCR. Salah satu contoh mobile PCR di antaranya melibatkan peralatan PCR standar dengan kondisi laboratorium yang dapat dipindahkan seperti di dalam mobil ataupun di dalam kapal.
menggunakan metode ini, proses pengujian sampel dapat langsung dilakukan di lokasi pengambilan sampel dan memotong waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang perkembangan RDT. Pada umumnya terdapat dua mekanisme RDT, yaitu menggunakan antibodi monoklonal yang spesifik untuk menargetkan antigen virus pada sampel pasien atau menggunakan antigen virus rekombinan yang menargetkan antibodi tertentu di dalam tubuh manusia. Antigen detection RDT merupakan salah satu mekanisme yang menggunakan antibodi monoklonal dan menargetkan antigen virus pada sampel pasien. Antigen virus target ini berupa protein nukleoplasid ataupun spike. Kemudian antigen virus tersebut baru dapat terdeteksi apabila virus sedang aktif bereplikasi, sehingga antigen detection RDT sangat baik digunakan ketika fase infeksi awal atau akut. Nah, keefektifan dari antigen detection RDT masih belum dapat dikatakan karena belum terdapat studi yang menjelaskan mengenai validasi penggunaannya pada pasien positif SARS-CoV-2 atau sindrom COVID-19 secara umum. Secara umum, keberhasilan dari antigen ini dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti waktu onset penyakitnya, konsentrasi virus di dalam sampel, penanganan sampel sebelum diuji, dan komposisi reagen yang digunakan. Kemudian perbandingan sensitivitas RDT ini terhadap RT-PCR di atas adalah 95%. Jika apabila pasien mempunyai CT value di bawah 25, namun menurun drastis menjadi 20-40% ketika CT value-nya di atas 25. Berdasarkan data tersebut, risiko munculnya hasil positif palsu dapat terjadi, di mana seseorang dikatakan positif namun sebenarnya tidak. Positif palsu ini dapat terjadi karena antigen detection RDT tidak selektif dan memberikan hasil positif karena virus selain SARS-CoV-2, misalnya human coronavirus atau HCOV. Hasil ini tentunya merugikan terutama untuk pasien tersebut secara langsung. Oleh sebab itu dibutuhkan pengembangan lebih lanjut dari antigen detection RDT agar dapat secara selektif dan sensitif dalam mendeteksi SARS-CoV-2, lengkapi dengan studi validasi dari penggunaannya. Oleh sebab itu, penggunaan RDT tidak dapat digunakan untuk diagnosis COVID-19 karena keakuratannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun dapat digunakan untuk membantu beban kerja laboratorium dalam screening awal pasien terduga COVID-19. Pengembangan dan validasi dari metode RDT masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi kami dari kelompok PCR. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.